Dahulu di zaman Bani Israel ada orang kaya dan punya 3 anak laki-laki. Ketika kemudian orang ini meninggal dunia, maka seluruh warisannya jatuh kepada 3 anaknya yang laki-laki. Yang satu karena dia orang saleh, setelah dia mendapatkan harta warisan, dia infakkan hartanya sampai habis, dan dia hanya punya anak laki-laki dan tidak dapat hidup dengan senang. Karena apa? Sama bapaknya warisannya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dia infakkan separuh hartanya, jadi masih ada sisa separuhnya, dan dia punya anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, sama sekali tidak diinfakkan hartanya, dan dia punya anak perempuan. Lah yang ketiga ini semakin kaya raya, dan yang pertama miskin karena seluruh hartanya diinfakkan. Akhirnya kemudian anak yang nomor 2 yang laki-laki ini dijodohkan dengan putri dari orang yang ketiga yang kaya raya ini. Sementara orang miskin ini nggak punya jodoh, dia tetap miskin. Dari dulu rupanya sampai sekarang, kalau perjodohan itu pasti melihat harta. Dijodohkan dengan orang miskin jarang yang mau, tapi kalau dijodohkan dengan orang kaya kan banyak yang mau gitu. Termasuk antum. Antum dijodohkan sama orang kaya mau gitu kan. Kenapa? Ya kalau mau usaha modal ada gitu kan. Akhirnya nikahlah wanita anak orang kaya ini dengan sepupunya yang laki-laki. Lah kemudian ayahandanya meninggal dunia. Yang laki-laki ini orang tuanya meninggal dunia semuanya. Kemudian ikut di rumah istrinya, di rumah mewahnya itu. Lah karena kemudian si laki-laki ini suami daripada wanita yang bapaknya kaya raya ini, dia menginginkan bahwa warisannya itu cepat jatuh ke tangan istrinya. Dia ingin mempercepat bagaimana caranya warisan ini jatuh ke tangan istrinya, anak perempuannya. Akhirnya kemudian dia bersiasat, bagaimana caranya. Suatu ketika dia keluar dengan mertuanya yang kaya itu ke sebuah tempat, dibunuhnya dia. Istrinya nggak tahu, istrinya orang soleh, wanita soleh, suaminya yang kurang ajar. Dibunuh orang itu hanya karena supaya ingin cepat dapat warisan. Padahal dalam Islam, orang yang membunuh pemilik waris itu tidak berhak mewarisi kan. Bahkan ada sebuah kaidah yang mengatakan, man istajala qabla awani rukiba bihirmani. Orang yang bersegera sebelum waktunya justru dia akan diharamkan apa yang dikehendakinya. Makanya kalau seorang anak membunuh orang tuanya hanya karena ingin cepat dapat warisan, justru diharamkan warisan kepadanya. Atau mungkin seorang wanita menikah dengan kakek-kakek kaya gitu kan, biar cepat dapat warisan suaminya, dikasih racun serangga, matilah si kakek itu. Maka apa istrinya mendapatkan warisan suaminya? Tidak, karena dia mengambil sesuatu yang belum waktunya. Sejarah ini secara singkat kemudian disebutkan dalam Al-Quran. Jadi setelah orang ini meninggal, kemudian dilempar jasadnya ke salah satu kampung Bani Israel di malam hari. Kemudian keesokannya jasadnya diketahui.
Oh heboh ini, ada orang kaya mati. Maka kemudian yang membunuh ini akhirnya berteriak-teriak, qataltumu, kalian sudah membunuh dia, kalian sudah membunuh dia. Enggak terima ini orang kampung dibilang membunuh orang kaya tadi. Akhirnya kemudian terjadi perselisihan hebat, hampir perang tuh. Yang membunuh ini menjadi provokator, diambil kabilahnya. Yang membunuh mertuaku kabilah fulan. Oh, datang kabilah ini. Yang ini enggak terima karena dibilang membunuh. Akhirnya hampir mau perang. Disitulah kemudian ada orang bijak mengatakan, kenapa kalian sibuk? Di depan kalian ada Nabi, maksudnya Nabi Musa. Tanya kepada Nabi Musa, apa solusinya? Lah kisah ini dimulai dari sini. Kita baca dulu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 67 sampai ke 74. Dijelaskan kisah ini dalam surah Al-Baqarah, tapi kisahnya kita mulai dari belakang dulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qataltum nafsan, dan ketika kalian membunuh jiwa. Di sini Allah tidak menyebutkan siapa pembunuhnya karena masih samar gitu kan, masih diributkan. Fadara'tum fiha, kemudian kalian ribut siapa yang membunuhnya. Wallahu mukhriju ma kuntum taktumun, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan jalan keluar atas apa yang terselubung di antara kalian karena kematiannya. Faqulna dribuhu bi ba'diha, maka kami katakan pukullah dengan salah satu bagian daripada daging sapi yang disembelih itu. Kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan orang mati. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan tanda-tanda kuasanya agar kalian mau berfikir. Adapun kisah secara rincinya kita mulai dari awal. Wa idz qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaum yang mengadu kepadanya. Jadi ketika kaum ini hendak berperang gara-gara tuduh menuduh siapa yang membunuh orang kaya ini, kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, afikum nabiyullah, bukankah di depan kalian ada nabi? Kenapa kalian bingung? Ayo kita datang kepada Nabi Musa. Dan antum perlu ketahui ikhwan, Bani Israel itu mereka tidak menghormati Nabi Musa. Mereka itu menghormati Nabi Musa kalau ada mukjizat di hadapannya. Bahkan ketika mereka dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari Mesir untuk masuk ke Palestina, kemudian Musa meminta agar mereka mempersiapkan diri untuk berperang merebut Baitul Maqdis. Mereka ketakutan. Mereka mengatakan, ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Sudahlah, kalau engkau ingin mengajak kami perang, kau saja berangkat dan saudaramu Harun ajak Tuhanmu, kami duduk-duduk saja di sini. Kan enggak menghormati Nabi namanya kan. Masa suruh perang sendiri sana. Bahkan yang lebih parah lagi, Bani Israel itu sampai kemudian menuduh Nabi Musa sampai kepada masalah pribadi dia. Nabi Musa itu kalau mandi ikhwan, kan di zaman itu kalau mandinya, mungkin di zaman sekarang masih ada di desa-desa gitu kan, kadang mandi bareng-bareng di sungai, telanjang-telanjang begitu kan. Bahkan kita yang sudah tahu sunnah itu kalau jalan-jalan ke desa malu kalau lewat sungai itu kan, banyak orang mandi di situ.
perempuan, laki-laki nggak punya malu. Lah Nabi Musa ini kalau mandi dia nggak mau nyampur, dia sendiri. Akhirnya gara-gara itulah Bani Israel menuduh Nabi Musa, jangan-jangan Musa itu punya penyakit kelamin. Bayangkan ya, jangan-jangan dia punya penyakitan gitu kan, entah kulitnya, entah apanya gitu, malu ditengok orang kan. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan kepada kaumnya, Musa itu sehat orangnya. Jadi ketika Nabi Musa mandi, diletakkan pakainya di atas batu, tiba-tiba batunya berjalan ya. Dikejar-kejar Nabi Musa, Musa telanjang tuh. Allah buat jalan batu, kemudian batu ini terus lari gitu kan, dikejar sama Nabi Musa, sampai akhirnya batu itu berhenti di depan Bani Israel yang sedang mandi. Nabi Musa tidak pakai apa-apa, karena pakainya di batu itu. Baru setelah orang-orang melihat Nabi Musa justru kulitnya mulus gitu kan, sehat, baru kemudian mereka percaya bahwa Musa tidak punya penyakit. Sampai seperti itu tuduhan Bani Israel kepada Nabi Musa itu. Makanya mereka tidak langsung mengadukan perkara mereka kepada Nabi Musa, baru setelah kepepet datang kepada Nabi Musa. Nah di sini Allah mengatakan, wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih sapi betina. Dan antum perlu paham, Bani Israel ini kelamaan di Mesir, karena memang Mesirlah tempat anak pinak Bani Israel. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjadi bendaharawan Mesir, dialah yang memboyong seluruh keluarga Ya'qub, kemudian beranak pinak dan menjadi sebuah kabilah besar yang disebut dengan Bani Israel. Sehingga sedikit banyak tradisi mereka Bani Israel ini karena kelamaan di Mesir terkontaminasi ataupun terpengaruh dengan adat istiadat farainah, orang-orangnya Fir'aun, kaum Kibti. Terpengaruh akan apa? Terpengaruh tentang keyakinan dan agama mereka. Dan sapi, terutama sapi betina, bagi farainatul Misri, bagi orang-orangnya Fir'aun yang ada di Mesir, itu sangat dimuliakan. Sama di negeri kita juga ada ya, cuman kebo, bukan sapi. Apa bedanya kebo sama sapi? Sama aja ya. Di Jawa sana ada namanya kebo bule, namanya Pak Kiai Selamat ya, itu dimuliakan. Jadi orang Mesir itu juga sama, dulu zaman Fir'aun itu memuliakan sapi. Sehingga ketika Nabi Musa memerintahkan agar mereka menyembelih sapi, hati mereka kurang terima, karena hati mereka sudah terpaut, wah masa suruh nyembelih sapi? Sapi ini kan dimuliakan sama orang-orang Kibti, orang-orangnya Fir'aun. Kenapa enggak yang lain saja gitu maksudnya? Sehingga mereka mencari-cari alasan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, Allah lah yang perintahkan, bukan Nabi Musa. Allah yang perintahkan. Makanya Nabi Musa mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, bukan Musa. Allah yang perintahkan agar kalian menyembelih unta betina. Tapi mereka mencari-cari alasan. Mereka mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Musa, kau ini bahasa kita macam mana? Ini ada orang mati, kita mau tahu siapa pembunuhnya, kau suruh kami nyembelih sapi. Apa kaitan sapi dengan orang mati? Kami ini cari siapa pembunuhnya, bukan suruh nyembelih sapi. Atattakhiduna huzwa, kau mau buat main-main wahai Musa kepada kami? Maka
Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah kalau yang aku perintahkan ini sebuah kejahilan. Enggak mungkinlah Nabi Musa seorang nabi tiba-tiba menyeru sesuatu yang bodoh, mustahil. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa orang-orang Bani Israel itu terlalu memakai logika mereka itu. Lain dengan para sahabat Rasul. Justru para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasul memerintahkan sesuatu, maka logika mereka akan dikeluarkan. Kalau sudah sunnah Rasul, sudah nggak ada logika lagi. Sami'na wa ata'na, itu sahabat Rasul. Seperti yang dikatakan oleh Al-Faruq Umar ibn al-Khattab ketika mencium Hajar Aswad. Dia mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun. Aku tahu engkau itu hajar saja, batu saja. La tadur wa la tanfa, tidak mendatangkan manfaat, madarat, dan tidak mendatangkan manfaat. Falaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau aku tidak melihat Rasul mencium kamu, ngapain ku cium kamu? Di sini menunjukkan apa? Kecerdasan Umar dilepas. Gak berpikir lagi dia. Yang penting Rasul cium-cium. Nah, itu kan modelnya. Sama ketika para sahabat sholat, tiba-tiba di tengah-tengah sholat Rasul melepas sandal. Semua sahabat melepas sandal. Ya wajar, karena masjid Rasul tidak sebagaimana masjid ini. Antum kalau pakai sandal ke sini marah takmirnya. Di situ kan masih ini, lantainya masih pasir, jadi orang biasa pakai sandal. Ya, waktu saya di Yaman pun kadang-kadang kita sholat pakai sandal gitu kan. Jadi ketika Rasulullah SAW sholat, tiba-tiba di tengah sholat sudah dapat satu rakaat, itu dilepas sandalnya di tengah-tengah sholat. Seluruh para sahabat ikut-ikut melepas sandal. Selepas sholat, kata Rasul, Rasul itu kan tahu ya, dia diberikan mukjizat mampu melihat ke belakang sebagaimana mampu melihat ke depan. Itu mukjizat Nabi. Jadi tahu sahabat melepas sandal-sandalnya itu. Kata Nabi SAW, ngapain kalian melepas sandal ketika sholat? Mereka polos saja. Kami melihat anda melepas sandal, ya kami lepaslah. Kan gitu kan. Mungkin ada wahyu, kami tak tahu. Tapi Rasul mengatakan, tidak, Jibril tadi datang ngasih tahu di sandalku ada najisnya, maka aku lepas. Apa di sandal kalian ada najisnya juga? Ya. Lah dari sini lihat, sami'na wa ata'na para sahabat itu luar biasa. Mereka meletakkan kecerdasan, tapi Bani Israel tidak. Ya. Pakai akal dulu, membantah dulu nabinya gitu kan. Ini Musa ada orang mati, kenapa kau suruh kami nyembelih sapi? Pakai akal kan. Coba kalau seandainya mereka seperti sahabat Rasul, ketika Nabi Musa mengatakan, hei, sembelih sapi betina, selesai nanti urusannya itu, mungkin mereka tidak akan kerepotan. Mereka bisa mengambil sapi yang kecil, sapi yang besar, sapi yang cacat, sapi yang sehat, sapi yang betina, sapi yang laki-laki, sapi yang warna hitam, sapi yang warna putih. Pokoknya sembarang sapi, selesai urusan begitu kan. Tapi mereka tidak mau menyelesaikan urusan, mau memperpanjang urusan, itu masalahnya ya. Makanya kemudian mereka mengatakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Musa, kami siap menyembelih sapi sekarang, karena itu perintah Tuhan. Tapi saya ingin tahu, tolong kau berdoa kepada Allah untuk kami, yubayyin lana, agar Allah menjelaskan kepada kami, mahi, seperti apa sapinya. Kan? Mulailah kesulitan ini. Kemudian Allah mengatakan, qala innahu yaqul innaha baqaratun la faridun wala biqrun awanum baina dhalik
fa'alu ma tu'marun. Katakan kepada mereka wahai Musa, sapi yang disembelih itu harus sapi yang tengah-tengah, la farid wala bikr. Yang tidak farid artinya pernah digauli kemudian punya anak, dan bukan juga bikr, terlalu kecil tetapi sedang-sedang saja. Kan susah nyari sapi kayak gitu. Ini pernah kawin atau enggak sapi? Ya kan? Dipersulit kan? Mereka sendiri yang mempersulit diri. Sebenarnya kalau sampai di sini kemudian mereka cari-cari gitu kan, mungkin akan mudah juga dapat. Tapi mereka tidak, masih tanattu', masih memberat-beratkan diri, sehingga mereka mengatakan qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kalau tadi tanya soal usia, usianya seperti apa, ini tanya warna sekarang. Wahai Musa, macam mana warnanya? Kan sulit itu. Kemudian qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi, warnanya kuning pekat, tidak ada warna lain kecuali kuning. Antum pernah melihat ada sapi warna kuning? Kecuali antum pilok dulu gitu. Kalau nggak dipilok macam mana sapi warna kuning? Susah itu. Sapi itu rata-rata hitam, putih gitu kan, atau mungkin belang-belang gitu. Ini kuning semuanya, nggak ada warna lain masuk, kuning pekat lagi. Bukan hanya itu, tasurrun nadhirin. Kalau ada orang lihat sapi itu, senang tuh yang lihat. Pokoknya menyenangkan sapi itu. Kalau dilihat sama orang, orangnya langsung senang dengan sapi itu. Kan tidak semua orang suka sapi kan. Nah ini kan akhirnya tanattu sendiri kan, merepotkan diri akhirnya. Sudah enak cari sapi, apa usianya? Coba kalau antum nyuruh istri antum masak, banyak tanya gitu kan, nggak jadi masak tuh. Ya. Tolong masakkan sayur asem. Ya. Sayur asemnya yang seperti ini ya, warnanya kayak gini ya, gitu kan, bumbunya ini ya, nggak jadi masak istri antum. Banyak tanya antum, gitu kan. Lah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup sampai di sini loh. Mereka masih juga bertanya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Wahai Musa, kau berdoa lagi kepada Allah untuk kami, tolong jelaskan kepada kami mahi, sapinya seperti apa, tolong jelaskan lagi. Innal baqarata syabaha alaina, kami masih samar nampaknya. Kurang jelas apa coba? Enggak muda, maksudnya tidak tua, tidak gadis, tidak terlalu gadis, sedang-sedang, warnanya kuning pekat. Masa enggak jelas? Itu kan jelas itu. Tapi Bani Israel tetap tanya gitu kan. Kata mereka, tolong berdoa lagi kepada Allah agar Allah menjelaskan kepada kami sapinya seperti apa. Nampaknya masih samar tuh sapinya. Masih samar itu, masih belum jelas tuh. Kemudian mereka mengatakan, wa inna insyaallahu lamuhtadun. Tapi masih ada baiknya di sini. Karena Bani Israel masih mengucapkan insya Allah. Penting ya, orang yang suka mengucapkan insya Allah, maka orang itu akan diberikan taufik oleh Allah. Tapi orang yang jauh mengucapkan insya Allah, maka orang ini susah mendapatkan taufik dari Allah. Saya contohkan, dahulu di zaman Nabi SAW, orang-orang musyrik itu ikhwan berusaha untuk mencari celah bagaimana menjatuhkan Nabi SAW dengan berbagai macam makar. Salah satunya
Mereka orang-orang musyrik mendatangi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian mereka mengatakan kepada orang Yahudi Madinah, di tempat kami Mekah ada orang ngaku nabi. Kira-kira kalian percaya enggak? Maka kata orang Yahudi, karena Yahudi itu ahli kitab, diberikan Taurat kepadanya, maka orang Yahudi itu mengajarkan sesuatu kepada orang-orang musyrik Mekah. Kalau memang orang itu ngaku nabi, tanya sama orang itu 3 soalan. Kalau dia sanggup menjawab, berarti dia seorang nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, berarti dia dusta kenabiannya. Kemudian diajarkan 3 soalan itu. Tanya kepadanya, makanan apa yang pertama dimakan penduduk sorga? Bisa nggak dia jawab tuh? Yang kedua, tanyakan juga kepadanya tentang kisah seorang laki-laki yang mengelilingi dunia. Kemudian tanyakan juga kepadanya tentang anak-anak muda yang menghindar dari kezaliman raja, kemudian bersembunyi dalam gua. Dalam riwayat yang lain, tanyakan juga kepada dia tentang apa itu ruh. Dalam riwayat yang lain, tanyakan juga kepada dia kenapa anak itu mirip ibu atau bapaknya. Kalau mirip tetangganya masalah. Akhirnya kemudian senang tuh orang musyrik, ada modal tuh. Pulang dia, langsung datang kepada Rasul. Ya Muhammad, kami memiliki beberapa pertanyaan. Kalau engkau bisa menjawab, kami semua siap beriman. Tapi kalau engkau tidak sanggup menjawab, berarti engkau ini nabi abal-abal, gak beneran. Akhirnya kemudian Nabi senang. Wah, kalau dia sanggup menjawab, saya sanggup menjawab, berarti mereka akan beriman. Senang tuh. Tapi Nabi lupa mengucapkan insyaallah. Kata Rasul, besok saya akan jawab pertanyaan kalian. Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Keesokan harinya, rupanya Jibril nggak turun, nggak ngasih tahu jawabannya, karena nggak mungkin juga Nabi asal-asalan kasih jawaban. Nabi itu tidak berani menjawab sebuah pertanyaan kecuali dengan wahyu. Itu Nabi loh. Di zaman sekarang ustaz sekelas TPQ saja itu pertanyaan harus dijawab semua. Malu kalau ngomong Allahu a'lam. Nabi loh, Nur, masih pakai wahyu, nggak mau menjawab tuh. Wahyu belum turun. 2 hari nggak turun juga Jibril. 3 hari nggak turun juga, sampai 1 bulan. Bayangkan, sesaklah Nabi itu. Kenapa? Orang-orang Quraisy ini mulai ngomong macam-macam nih. Akhirnya kemudian barulah setelah 1 bulan sempurna turunlah Jibril menjawab satu persatu. Tapi lihat, Allah subhanahu wa ta'ala mengulur-ulur waktu gara-gara tidak mengucapkan insyaallah. Baru dikasih jawaban. Adapun makanan yang pertama dimakan penduduk sorga, hatinya ikan paus. Katakan, itu hatinya ikan paus. Seperti apa? Wallahu a'lam lah. Antum aja lihat ikan paus di YouTube. Kemudian adapun laki-laki yang keliling dunia selama 500 tahun menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari arah barat, timur, selatan dan utara, hanya berdakwah untuk Allah, dialah Raja Dzulqarnain. Adapun anak-anak muda yang tersisihkan ke gua karena kezaliman raja, mereka adalah Ashabul Kahfi. Adapun ruh, katakan yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan ruh itu urusan Allah, karena Allah tidak banyak memberikan ilmu kecuali sedikit. Adapun kenapa orang mirip dengan ibu bapaknya, ya memang itu anaknya, kan gitu. Maksudnya, kenapa anak ini terkadang mirip bapaknya dan terkadang anak ini mirip ibunya?
katakan kalau memang maaf cairan sperma itu lebih banyak didominasi oleh laki-laki, maka akan mirip bapaknya. Kalau lebih banyak didominasi oleh perempuan, maka mirip ibunya. Kalau 50-50 ya comot sana comot sini lah ya. Hidungnya bapaknya, matanya ibunya gitu kan. Cuman masalahnya kulitnya kayak tetangganya. Di zaman Rasul ada juga seperti itu. Bapaknya putih, ibunya putih, anaknya negro. Jadi suaminya marah, jangan-jangan kau selingkuh katanya. Akhirnya kemudian datang kepada Rasul. Rasul, tengok kami, saya putih, istri saya putih, kenapa anaknya hitam? Kata Nabi SAW, kamu punya unta nggak? Iya, punya unta. Ada nggak anak untanya itu yang lain warnanya dengan bapak dan ibu untanya itu? Ada. Boleh jadi anak yang warnanya lain itu keturunan nenek moyang dari bapaknya itu. Mungkin kakekmu yang keberapa itu hitam. Nah, ini turunannya. Itu maksudnya. Ya. Taib. Khotufidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Kemudian qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wala taskil hartha musallamatun la syiyata fiha. Kemudian Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kembali bahwa unta betina itu la dalul tuthirul arda, tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Kemudian wala taskil hartha, dan tidak digunakan untuk mengairi ladang, karena zaman dulu itu kan belum ada sanyo Pak ya. Jadi sumur itu dalam, kemudian timbanya dimasukkan, kemudian pakai tambang ke atas, lah tambang ini ditarik unta, ditarik sapi. Jadi kalau dicemplungkan, kemudian sapinya disuruh pergi, nanti timbanya naik, gitu kan? Jadi tenaganya kan pakai tenaga sapi. Atau terkadang kemudian airnya ditaruh di punggungnya sapi itu, kemudian untuk ngairi ladang. Itu zaman dulu. Makanya di sini untanya itu sapi betinanya itu tidak pernah untuk membajak ladang, dan tidak pula juga pernah dipakai untuk mengairi sawah. Memang nggak pernah kerja pokoknya. Maka kemudian setelah 3 sifat ini kemudian dijelaskan, baru mereka mengatakan al-an ji'ta bil haq. Sekarang jelas sapinya. Jelas katanya. Masalahnya ada nggak sapinya itu? Udah jelas ini sapinya kan, usianya dijelaskan, warnanya sudah dijelaskan, sifat-sifatnya sudah dijelaskan. Sekarang tinggal carilah sapinya. Hal anji'ta bil haq. Allah katakan fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian mereka menyembelih sapi itu, hampir mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Kembali ke kisah muqaddimah tadi. Kita tahu bahwa 3 orang tadi kan ada bapak kaya, punya anak 3 laki-laki. 1 dapat warisan diinfakkan, punya anak laki-laki miskin. Kemudian bapaknya meninggal jadi anak yatim. Kemudian yang kedua diinfakkan separuh, punya anak laki-laki masih ada harta separuh warisannya. Kemudian orang ketiga tidak diinfakkan, bakhil, akhirnya dikembangkan jadi kaya raya, punya anak perempuan. Nikahlah yang tengah dengan yang ketiga, akhirnya kaya, dibunuh mertuanya supaya cepat dapat warisan. Lah yang pertama ini, si miskin yatim ini tidak punya harta kecuali sapi. Dan ini menunjukkan fadlus sedekah, keutamaan sedekah. Karena ketika bapaknya hidup mendapatkan harta warisan banyak, disedekahkan semuanya sehingga miskin. Tapi dia tidak mendapatkan warisan kecuali sapi betina tadi.
Ceritanya begitu. Lah ketika bapaknya sudah meninggal, maka kemudian ibunya mengatakan, nak, bapakmu tidak meninggalkan sedikit pun dari harta warisan kecuali seekor sapi betina, dan sapi itu ada di ladang fulan ibn fulan. Kau cari ke sana, kau rawat itu warisan bapakmu. Dan subhanallah, sapi itu satu-satunya persis seperti yang disifatkan oleh Musa. Nggak ada lagi sapi kecuali itu, yang sifat-sifatnya persis seperti sifat-sifat yang disifatkan Musa kepada Bani Israel. Tengah-tengah, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak pernah untuk membajak sawah dan mengairi kebun, dan warnanya sangat kuning dan orang suka melihatnya. Dan sapi itu liar, tidak bisa didekati orang. Tapi ketika kemudian sapi itu melihat pemilik aslinya, anak yatim ini, justru sapi itu yang menghampiri anak yatim itu. Langsung kemudian sapi itu jinak, kan itu pemiliknya. Orang-orang pun heran, tapi orang-orang sudah tahu memang itu pemiliknya. Maka kemudian dibawalah pulang sapi itu ke rumahnya dan dirawat. Lama kelamaan kemudian mereka pun karena kurang ekonomi, akhirnya meminta kepada ibunya supaya dijual saja sapi itu. Kata ibunya, nggak apa-apa, kamu jual sapi itu, tapi anak ini subhanallah dikenal dalam beberapa riwayat, anak ini walaupun yatim sangat berbuat baik kepada orang tuanya, karena memang keturunan keluarga soleh dan soleha, sangat berbuat baik kepada ibunya. Sampai kata ibunya, nak, kau bawa sapi ini ke pasar, kau jual dia jangan lebih dan kurang dari 8 dinar. 8 dinar saja kau jual. Berangkat nih anak yatim di bawah sapinya. Kemudian dari situ Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu malaikat untuk menjelma manusia dan seolah-olah menjadi pembelinya. Ketemulah sama anak yatim yang bawa sapi itu. Kata malaikat yang pura-pura jadi orang dan jadi pembeli sapi mengatakan, nak, kau mau bawa ke mana sapi ini? Mau bawa ke pasar, pak, mau dijual. Berapa harganya? 8 dinar saja. Kata malaikat ini, bagaimana kalau aku beli 10 dinar, tapi jangan bicara sama ibumu. Yang 8 dinar kasih ibumu, yang 2 dinar masuk ke sakumu. Kata anak ini, nggak mau. Ibuku suruh jual 8, nggak mau, saya jual 10. Kalau antum kan, oh mau gitu kan. Ya mumpung kan gitu kan, ini udah lebih dari target ini kan gitu. Orang sekarang, jangan orang tua, anak kecil udah pinter nilep duit anak sekarang ini ya. Akhirnya kata anaknya, tunggu dulu, saya kasih tahu ibu saya dulu, karena anak ini berbuat baik, dia jujur, nggak mau dia menyelisih perintah ibunya. Balik dia cepet-cepet ke rumahnya. Bu, tadi ada orang yang nawar, tapi bukan 8 dinar, 10 dinar, bu. Lah kenapa kau gak kasih? Ya sudah, kasih aja 10 dinar. Akhirnya kemudian ketemu lagi orang itu. Kata ibu saya, nggak apa-apa 10 dinar. Kan jangan bilang-bilang ibumu ya. Sudah gini saja, bagaimana kalau sana ikut tambah 15 dinar, tapi jangan bicara sama ibumu. Yang 10 kau kasih ibumu, yang 5 masukkan ke sakumu itu. Tetap nggak mau dia. Nggak bisa ini, saya harus ngomong ibu saya dulu, bayangkan ya. Anak ini anak saleh. Kata ibunya, kasih saja 15 dinar, kasih. Ini dari 8 ke 15 gitu kan, udah banyak untungnya ini ya. Kasih saja. Tapi subhanallah, namanya anak saleh, tetap tak mau, dia harus kasih tahu dulu ibunya. Akhirnya terakhir, malaikat ini mengatakan, sebenarnya Allah hendak menguji kamu dan keluargamu. Jangan kau jual sapi ini, kau rawat saja di rumahmu. Nanti ada orang yang datang kepadamu, pasti membelinya, pasti membelinya. Dan jangan kau jual kecuali
dengan emas seberat sapimu. Oh, emas seberat sapi. Kalau 15 dinar itu kan baru ekornya saja. Ya kan? Ini emas seberat sapi juga, bayangkan. Akhirnya pulang aneh, diceritakan sama ibu. Ibunya sudah punya firasat lain. Kata ibunya, yang sudah, gak usah dijual. Betul, beberapa waktu setelahnya datang rombongan Bani Israel. Setelah mereka mendapatkan informasi ada sapi persis sifat-sifatnya yang disifatkan Musa alaihi salatu wassalam atas perintah Allah, ternyata sapi itu ada di anak muda itu. Dan anak muda itu masih teringat dengan pesannya malaikat tadi kan itu. Jangan dijual kecuali dengan emas seberat sapinya. Itu saja. Kalau kalian ingin sapiku silahkan, tapi saya jual dengan seberat emas seberat sapiku. Kalau enggak saya jual. Mau cari sapi di mana lagi? Cuma satu masalahnya. Akhirnya terpaksa kabilah itu mengumpulkan emasnya, baik kabilah yang dituduh membunuh atau kabilah yang menuduh membunuh. Mereka kumpulkan semua emas-emasnya itu, bengkrap mereka. Gimana gitu, emas seberat sapi banyak itu. Aku udah dapat ditimbang, dengan sapinya ditimbang, oh sama, kaya dia. Tuh dia, bapaknya dulu ketika mendapatkan warisan disedekahkan semuanya. Inilah samarah sedekah. Karena orang yang bersedekah itu manaqasa min mali sedekah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad, bahkan bertambah. Nih, dulu harta yang diinfakkan waris itu tidak seberapa, Allah tambah dengan luar biasa, emas sebesar sapi, kaya raya akhirnya dia. Maka kemudian setelah mereka membeli sapi itu dengan emas tadi, kemudian dibawalah sapi itu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fadzabahuha, maka kemudian sapi itu disembelih. Maka kemudian Allah mengatakan fakul nadribuhu bi ba'diha, tolong ambil sebagian daging sapi itu. Maka mereka mengambilkan sebagian daging sapi itu, kemudian diserahkan kepada Musa. Dan ini mukjizat Nabi Musa. Dipukulkan sama orang mati itu sekali pukulan, kadzalika yuhyillahul mauta, tiba-tiba hidup lagi dia. Setelah mendapatkan pukulan dari sapi itu kayak orang tidur gitu kan, kemudian dipukul terperanjat kaget gitu kan, langsung dia bangun. Kata Nabi Musa, man qatalah, siapa yang membunuhmu? Dilihatnya satu-satu orang-orang itu, itu yang membunuh saya katanya. Habis itu mati lagi. Jadi sudah ditunjuk siapa pembunuhnya, langsung mati lagi. Rupanya dia nunjuk siapa? Nunjuk laki-laki yang menikahi putrinya, anak daripada pamannya, masih menantunya, nunjuk menantunya, ini yang membunuh saya katanya. Akhirnya dikisos, dihukum sebagaimana hukum Taurat, dibunuh dia. Nah di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengkisahkan kisah Al-Baqarah ini. Cukuplah kisah Al-Baqarah ini kisah yang sangat agung sekali ikhwan, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan di awal-awal surah, bahkan langsung diberi nama Al-Baqarah, sapi betina. Bahkan Rasul pernah mengatakan, siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka akan lari syaitan dari rumahnya. Bahkan sebagian para ustadz yang berpengalaman dalam ruqyah, mereka apabila memeruqyah seseorang membaca surah Al-Baqarah, itu paling cepat. Jadi jin-jin yang masuk ke tubuh kita itu kalau dibacakan Al-Baqarah cepat lari itu. Ya, jadi memang Al-Baqarah itu banyak keistimewaannya. Oleh karena itulah maka disunnahkan seorang itu membaca surah Al-Baqarah supaya setan lari dari rumah. Ada dalam riwayat, walaupun sebagian para ulama melemahkan riwayatnya, berapa hari setan itu lari setelah anda baca surah Al-Baqarah? 3 hari setan lari, rumah antum akan bebas dari setan. Tapi setelah 3 hari datang lagi, baca lagi lah antum biar lari lagi kan.
Jadi itu diantara kisah surah Al-Baqarah, Baqaratu Bani Israil. Wallahu a'lam.